Jungle. Audio Jungle. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kali ini saya akan membahas tentang yang ingin mendirikan suatu presiden, yaitu di Aceh. Nah, kita di sini bersama teman-temannya yang sedang ngopi, yang sedang rileks di siang hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang yang mencalonkan diri ingin menjadi presiden, yang sebelumnya ya ingin mencalonkan presiden di Aceh. Namun di sini beliau akhirnya ketakutan atau bagaimana ya, kembali lagi ke NKRI seperti itu. Nah, buat teman-teman, buat seluruh rakyat Indonesia, yuk mari kita simak dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemulia saya kepada seluruh bangsa-bangsa seluruhnya, al-khusus bangsa Aceh, dimanapun kalian berada. Hari ini hari sangat bersejarah, yaitu hari perjuangan dari pemerintahan Indonesia. Aceh kembali di dalam NKRI. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya ingin mengatakan, kita ingin dengan Indonesia secara tuntas, dan kita ingin kembali dari negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, maka mari kita bersatu padu, khususnya di bawah pimpinan Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian-kalian yang berada di luar negeri bersatu padu. Kalian tunjukkan kepada bangsa bahwa kalian masih ada di luar negeri, tidak terbelah-belah, tidak terpecah-pecah. Saya minta kalian bersatu padu. Tinggalkan pola-pola egois, ego sektoral. Kembali kita bersatu untuk Prabowo. Demikianlah pidato singkat saya. Ya, itulah tadi pembicaraan yang awalnya ambisi sekali ingin menjadi presiden di Aceh. Namun akhirnya beliau menyerah ataupun tidak sanggup ya, akhirnya bergabung lagi terhadap NKRI. Jadi kita di sini kan sudah membuat negara, yaitu negara Pancasila, negara kesatuan, negara Republik Indonesia. Jadi janganlah lagi ingin Aceh ini ya, ingin merdeka begitu Pak ya, ingin merdeka sendiri. Nah seperti itu. Jadi negara Indonesia ini kan negara berdaulat seperti itu ya, dan negara kita ini bermacam-macam suku, budaya, adat, bangsa seperti itu ya. Mereka tidak ada merasa dikucilkan atau merasa diasingkan seperti itu ya, begitu Pak kira-kira. Nah jadi kalau saya mau sekali lagi ya kepada masyarakat Aceh, marilah kita bersatu bersama NKRI ini ya. Nah, NKRI ini bukanlah penjajah, tapi melainkan apabila negara Indonesia diserang oleh penjajah, maka Indonesia akan siap melawan seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ya Indonesia ingin mau memerangi rakyat Aceh seperti itu ya, itu hanya sebentar saja gitu, kalau memang mau ya. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Berapa banyak pasukan Indonesia, pasukan inti ya, jangankan kalau kita bilang seperti di Aceh gitu ya, luar negeri saja Indonesia tidak gentar gitu loh. Pasukan inti kita nih siap untuk bertempur, membela kebenaran, membela keadilan, membela negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Nah, bahkan orang luar negeri saja pun takut melihat TNI Indonesia, seperti kalau kita lihat Kopassus ya, seperti itu pasukan inti kita. Jadi Indonesia ini adalah negara yang sangat kuat, dan negara kalau kita bilang yang
nggak main-main lah kalau kita bilang ya. Bahkan itu ada kisahnya ya, itu dahulu yang mengamankan pembajakan bom pesawat itu. Nah itu Pak pernah dengar ceritanya itu. Itu kan adalah orang-orang Kopassus itu ya, pasukan inti yang ketika di mana di Sandra itu, saya lihat itu ada beritanya, disandra oleh orang asing ya gitu ya di pesawat itu. Yang menyelamatkan adalah orang Indonesia ya, orang TNI Indonesia, yaitu Kopassus. Jadi Kopassus ini adalah bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi itu adalah pasukan inti dari negara Indonesia, dan latihannya pun itu nggak tanggung-tanggung ya. Itu mereka itu latihan dengan peluru beneran seperti itu. Nah kalau dibanding-bandingkan ya, kesatuan ataupun tentara kita ya dibandingkan negara luar itu sangat beda sekali. Kita lihat itu latihannya para Kopassus itu ya, batu hebel begitu tinggi, tumpukan itu hebat gitu ya. Itu sekali gebrakan saja itu sudah hancur berkeping-keping seperti itu. Bahkan pasukan inti Indonesia mampu perang dalam kondisi gelap. Nah itu ada perbandingannya, perang strategi perang antara luar negeri dan Indonesia. Nah sementara di luar negeri sana mereka latihannya di dalam kegelapan, mereka menggunakan teropong ya. Itu pernah Bapak lihat itu Pak, ada di video-video itu Pak. Iya seperti itu, mungkin Bapak ini pernah lihat. Mereka di dalam kondisi gelap, mereka berperang ataupun latihannya menggunakan teropong, tidak terlihat. Sementara Kopassus, pasukan inti kita Indonesia, dia mampu di dalam kegelapan, di mana lawan, di mana musuh, mereka tahu. Jadi buat masyarakat Aceh ya syukurlah kalau sudah sadar yang mengaku ingin menjadi presiden Aceh ya. Di sini Indonesia legowo, menerima dengan lapang dada. Jadi intinya Indonesia adalah negara kesatuan, negara republik. Jangan lagi lah dipecah belahkan seperti itu. Janganlah masyarakat Aceh merasa diasingkan, merasa dikucilkan. Indonesia itu adil ya, makanya di situ dibuat Pancasila, manusia adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Nah di situ ada lambangnya lagi, Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda namun suku-suku ini tetap bersatu. Jadi tidak ada saling menghujat, tidak ada saling membenci. Nah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat Aceh seluruhnya ya jangan lagi lah merasa ingin mau merdeka atau mau, kalau kita bilang ingin membuat negara sendiri, ya cobalah pikirkan matang-matang efeknya bagaimana ke depannya seperti itu ya. Nah ini yang mau ingin membuat presiden sendiri, yang ingin mau menjadikan presiden sendiri, beliau saja sudah bergabung di NKRI ini. Jadi beliau yang katanya awalnya ingin mau menjadi presiden di Aceh sana, namun dia tidak sanggup. Jadi buat yang lain-lainnya di warga Aceh ya, janganlah merasa bangga Aceh itu hebat. Semua kita ini hebat, suku-suku semua hebat. Kalau tidak mana mungkin penjajah menyerah seperti itu. Jadi semua berjuang, rakyat kita ini semua berjuang ya Pak ya. Berjuang. Nah jadi bukan hanya rakyat Aceh saja, orang-orang Jawa, orang Minang ya, mereka itu berjuang. Itu ada namanya masing-masing di pahlawan kita itu ya. Jadi sama-sama untuk bagaimana untuk negara kita ini maju, negara yang ditakuti oleh orang-orang asing seperti itu. Jadi janganlah ragu untuk bergabung kepada NKRI ini, karena NKRI ini adalah negara kesatuan, negara yang berpancasila. Jadi jangan diragukan lagi, janganlah lagi ada pertikaian-pertikaian Indonesia terhadap yang lain. Dan di sini saya himbau, janganlah saling menghujat dan janganlah saling membenci sesama umat ataupun sesama beragama. Nah intinya ujung-ujungnya nanti menjadi merembet, menjadi panjang seperti itu ya. Nah di situ ada ya, saya lihat seperti di media sosial itu ada orang Aceh ya, bukan semua orang Aceh itu yang menghina-hina suku Jawa, yang menyindir-nyindir suku Jawa. Itu mohon dicari dan dibereskan seperti itu. Karena di sini saya tidak senang. Saya di sini sebagai orang Jawa ya, angkat bicara. Siapa yang salah, tegakkan keadilan seperti itu. Nah, jangan saja Bu Widya yang ditangkap.
yang pelaku yang menghina-hina suku Jawa segera dicari, segera ditangkap. Nah, di sini saya sudah berusaha menelusuri, mencari orang yang telah menghina-hina suku Jawa situ. Nah, jadi saya pun beberapa hari yang lalu saya menelusuri daerah-daerah yang rawan ya. Saya tidak takut untuk menghadapi mereka karena saya bukan cari masalah begitu ya, karena saya mencari orang yang bersangkutan. Nah, di video itu itulah yang saya cari, yang telah menghina suku Jawa tersebut. Nah, gitu. Jadi di sini Jawa adalah bukan orang yang pengecut seperti itu ya, bukan lagi orang Jawa yang mencari masalah, tapi apabila disakiti ya mereka akan melawan juga seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, buat rakyat Indonesia, Republik Indonesia ini baik bermacam-macam suku, marilah kita bersatu padu untuk membangun negeri kita ini agar supaya damai, aman, tentram, dan mudah-mudahan tidak ada lagi musibah di belakang hari seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, belakang hari ini kenapa ada musibah besar, bencana seperti itu, ya itu mungkin adalah teguran dari Yang Maha Kuasa. Jadi maka dari itu buat rakyat Indonesia, marilah kita sadari masing-masing agar Tuhan tidak murka seperti itu. Ya, kita mungkin sudah cukup lama berbincang-bincang. Mungkin ada tugas-tugas lainnya akan mau saya selesaikan, dan saya sendiri sebentar lagi akan mau mencari orang yang telah menghina suku Jawa tersebut di lokasi-lokasi itu. Saya mohon undur diri. Saya di sini Mbah Hilo bersama teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.